Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Putri Abadi dengan stambuk 083221901007 dari kelas C3 Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Metode Penelitian Agribisnis, yaitu proposal penelitian yang berjudul Analisis Ekonomi Petani Padi Sebelum dan Setelah Terdampak Pandemi COVID-19, Studi Kasus di Desa Poleonro, Kecamatan Lemuru, Kabupaten Bone. Bab 1, pendahuluan, yaitu latar belakang. Pentingnya peranan sektor pertanian bagi pertumbuhan ekonomi membuat pemerintah terus berupaya meningkatkan peranan sektor pertanian tersebut. Untuk meningkatkan peranan di sektor pertanian, maka pertama-tama yang harus diberdayakan adalah petaninya. Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani. Dalam peningkatan pendapatan pembangunan pertanian, khususnya pembangunan kesejahteraan kehidupan petani, banyak tantangan yang harus diatasi, seperti dalam aspek sosial mengenai kurang adanya kesadaran akan perlunya pembangunan hari esok yang lebih baik, minimnya pendidikan pada petani, dan kurangnya penggunaan penerapan teknologi di bidang pertanian yang biasanya menyebabkan kurangnya produktivitas para petani yang cenderung berpengaruh pada kondisi ekonomi petani. Kabupaten Bone merupakan salah satu tempat pemasok beras terbesar di Sulawesi Selatan. Lahan yang dimiliki hampir setiap petani mencapai 1 hektar per orang, dan penggunaan teknologi serta pupuk pertanian sangat diutamakan guna meningkatkan usaha tani. Namun karena adanya pandemi COVID-19, produktivitas petani kurang stabil. Hal inilah yang akan menjadi objek penelitian bagi peneliti untuk mengetahui kondisi ekonomi petani padi sebelum dan setelah terdampak pandemi COVID-19 di Desa Poleonro, Kecamatan Lemuru, Kabupaten Bone. Berdasarkan permasalahan tersebut, merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk mengetahui adakah perubahan signifikan dari produksi dan pendapatan yang diperoleh akibat menurunnya harga jual padi saat COVID-19. Selain itu, peneliti juga tertarik untuk melihat tingkat kesejahteraan berdasarkan pemenuhan kebutuhan hidup petani akibat terjadinya COVID-19. Hal yang tidak kalah penting untuk dibahas adalah bagaimana cara petani dalam menghadapi harga jual padi yang rendah akibat COVID-19. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Ekonomi Petani Padi Sebelum dan Setelah Terdampak Pandemi COVID-19 di Desa Poleonro, Kecamatan Lemuru, Kabupaten Bone. Baiklah, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu, apakah terdapat perbedaan produksi dan pendapatan petani padi di Desa Poleonro sebelum dan saat terjadinya pandemi COVID-19? Yang kedua, bagaimana tingkat kesejahteraan petani padi di Desa Poleonro sebelum dan saat pandemi COVID-19? Yang ketiga, bagaimana strategi petani padi di Desa Poleonro dalam menghadapi penurunan harga jual padi saat pandemi COVID-19? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, membandingkan produksi dan pendapatan petani padi di Desa Poleonro sebelum dan saat pandemi COVID-19. Yang kedua, membandingkan tingkat kesejahteraan petani padi di Desa Poleonro sebelum dan saat pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, menganalisis strategi petani padi di Desa Poleonro dalam menghadapi pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu kegunaan penelitian. Yang pertama, memberikan informasi bagi instansi terkait dan memberikan gambaran mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap produksi dan pendapatan keluarga petani padi di Desa Poleonro, Kecamatan Lemuru, Kabupaten Bone. Kemudian yang kedua, memperluas wawasan dan menjadi bahan informasi serta pengetahuan bagi para pembaca dapat bermanfaat sebagai sumber pustaka bagi penelitian selanjutnya. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, konsepsi tanaman padi atau Oryza sativa L.
Tanaman padi atau Oryza sativa L merupakan tanaman semusim yang mempunyai kemampuan beradaptasi pada berbagai kondisi lingkungan. Tanaman ini termasuk golongan jenis Graminae atau rumput-rumputan. Yang kedua, konsepsi usaha tani. Usaha tani adalah usaha yang dilakukan petani dalam memperoleh pendapatan dengan jalan memanfaatkan sumber daya alam, tenaga kerja dan modal yang mana sebagian dari pendapatan yang diterima yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan berhubungan dengan usaha tani. Usaha tani juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengorganisasi sarana produksi pertanian dan teknologi dalam suatu usaha menyangkut bidang pertanian. Selanjutnya yang ketiga yaitu konsepsi biaya produksi. Biaya meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk produksi, yakni biaya implisit dan biaya eksplisit. Biaya implisit adalah biaya yang tidak benar-benar dikeluarkan oleh petani selama proses produksi yang terdiri dari biaya tenaga kerja keluarga, biaya penyusutan alat, biaya sewa lahan, dan biaya bunga modal. Sedangkan biaya eksplisit adalah biaya yang secara nyata dibayarkan selama proses produksi oleh petani, yang berasal dari luar yang terdiri dari biaya tenaga kerja luar keluarga, biaya pembelian benih atau bibit, biaya pembelian pupuk, dan biaya pembelian pestisida. Selanjutnya yang keempat yaitu kendala yang dihadapi petani setelah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 bukan hanya berdampak kepada sektor kesehatan, namun juga pada sektor pertanian. Beberapa kendala yang dihadapi petani yaitu petani di desa-desa akan menghadapi tantangan dengan terbatasnya dalam mengakses pasar untuk menjual produk mereka atau membeli bahan baku pertanian seperti pupuk, benih, dan pestisida karena keterbatasan suplai dan transportasi. Selanjutnya yang kelima yaitu kondisi sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi petani di Desa Poleonro, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone berbeda-beda dan bertingkat di mana di setiap orang akan berbeda nasib, ada yang kondisi ekonominya tinggi, sedang, dan rendah. Diketahui petani padi terbagi menjadi dua macam, yaitu ada yang disebut sebagai pemilik lahan dan ada yang disebut sebagai petani penggarap. Petani pemilik lahan dan petani penggarap ini memiliki kondisi sosial ekonomi yang berbeda dari pendidikan, penghasilan, dan kesehatan. Penelitian terdahulu. Adapun salah satu penelitian terdahulu yaitu penelitian Lara Asih pada tahun 2021 yang berjudul Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Petani Padi di Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah di masa COVID-19, yang memiliki tujuan penelitian dengan menganalisis kondisi sosial ekonomi petani padi di Desa Gapura, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah di masa COVID-19. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan hasilnya bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa keinginan atau motivasi orang tua untuk tetap melanjutkan pendidikan anak meskipun dalam keadaan gagal panen sangatlah tinggi. Kemudian, hasil penelitian berdasarkan perhitungan korelasi antara pendapatan ekonomi petani padi atau X dengan tingkat pendidikan anak atau Y, terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan ekonomi petani padi terhadap tingkat pendidikan anak di Desa Buluduri, Kecamatan Laiparira, Kabupaten Dairi, di mana semakin tinggi pendapatan ekonomi, maka semakin tinggi tingkat pendidikan anaknya. Kerangka pemikiran. Baiklah, saya akan menjelaskan seperti yang ditampilkan gambar tersebut, yaitu bagan kerangka pemikiran. Masyarakat khususnya petani sangat khawatir akan keberlangsungan kegiatan bercocok tanam tanaman pangan selama pandemi COVID-19 terganggu dan mempengaruhi produksi mereka. Selain berpengaruh pada produksi padi sawah, pandemi COVID-19 juga mempengaruhi penggunaan input usaha tani dikarenakan oleh sulitnya mengakses pasar terutama di masa awal pandemi serta harga input produksi yang naik. Sehingga petani padi sawah memilih untuk meminimalisir penggunaan input demi menekan biaya produksi. Hal ini mengakibatkan adanya pengaruh terhadap biaya produksi yang digunakan dalam usaha tani padi sawah di daerah tersebut.
Adanya pengaruh pandemi COVID-19 terhadap penerimaan yang diperoleh melalui harga jual dikalikan dengan produksi, dan biaya produksi pada usaha tani yang terkena dampak menunjukkan bahwa keadaan ini juga mempengaruhi besarnya pendapatan yang diterima oleh petani. Artinya, selain berpengaruh pada produksi atau hasil panen dan penerimaan, pandemi COVID-19 secara langsung juga mempengaruhi pendapatan petani padi di sawah. Pendapatan petani padi sawah sebelum COVID-19 diperlukan untuk dibandingkan dengan pendapatan petani padi sawah selama COVID-19 untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan pendapatan petani tersebut sebelum dan selama pandemi COVID-19. Seperti yang ditampilkan pada bagian tersebut, di mana usaha tani sebelum masa pandemi COVID-19 ada perbedaan, sedangkan usaha tani selama masa COVID-19 tidak ada perbedaan. Hipotesis. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan produksi padi sebelum pandemi COVID-19 dan selama pandemi COVID-19. Kemudian terdapat perbedaan ekonomi petani padi sebelum pandemi COVID-19 dan selama pandemi COVID-19. Bab 3 metode penelitian. Yang pertama yaitu metode penentuan daerah penelitian dan waktu pelaksanaan. Metode penentuan daerah penelitian dilakukan menggunakan metode purposif atau sengaja. Daerah yang dipilih adalah Desa Polionroh, Kecamatan Lemuru, Kabupaten Bone. Alasan memilih desa sebagai daerah penelitian adalah dikarenakan desa ini merupakan desa yang memiliki produksi tanaman pangan padi, sawah yang paling tinggi di antara desa lainnya di Kecamatan Lemuru tersebut. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Mei sampai bulan Juni 2022. Yang kedua yaitu populasi dan sampel. Jumlah populasi sebanyak 968 orang petani desa di Kecamatan Lemuru. Penentuan jumlah sampel dari populasi dilakukan dengan teori Slovin. Dalam mendapatkan data selain 56 orang sampel, juga didapat dari 56 orang responden, yaitu petani padi sawah di Kecamatan Lemuru. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Kriteria yang bisa dijadikan sampel adalah petani padi di sawah yang berada di lokasi penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode acak sederhana atau simple random sampling. Penentuan besar sampel menggunakan rumus Slovin. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar, atau data yang tidak berupa angka dan tidak dapat dihitung, tetapi berupa penjelasan yang berhubungan dengan objek penelitian. Data kuantitatif adalah data yang diukur dengan suatu alat ukur tertentu yang diperlukan untuk keperluan analisis secara kuantitatif yang berbentuk angka-angka. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari lapangan dengan metode wawancara dengan menggunakan kuesioner yang telah disiapkan sebelumnya. Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber tidak langsung atau sumber kedua, umumnya diperoleh dari badan atau dinas instansi yang bergerak dalam proses pengumpulan data, baik instansi pemerintah maupun swasta. Selanjutnya, pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu wawancara atau interview, yaitu pengumpulan data dengan cara meminta keterangan dari responden dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu observasi, yaitu suatu pengumpulan data dengan pengamatan langsung di lapangan untuk menguji dan melengkapi data lainnya dengan menggunakan instrumen panduan pengamatan. Kemudian yang ketiga yaitu dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui arsip-arsip atau naskah-naskah yang berhubungan dengan penelitian sebagai data penunjang. Selanjutnya analisis data. Dalam menganalisis data menggunakan 3 cara. Yang pertama yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk membandingkan hasil analisis ekonomi petani padi sebelum dan sesudah COVID-19. Kemudian yang kedua, analisis deskriptif kualitatif.
Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan ekonomi petani sebelum dan setelah COVID-19 dan dapat menggambarkan kendala-kendala yang dihadapi sehingga dapat menggambarkan situasi dan kondisi fenomena penelitian. Dan selanjutnya, yang ketiga, analisis statistik. Analisis statistik yang digunakan adalah Independent Sample T-Test atau uji T untuk 2 sampel bebas. Baik, itulah tadi presentasi dari saya mengenai tugas mata kuliah metode penelitian agribisnis, yaitu presentasi proposal penelitian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.